Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya berjumpa lagi dengan kami teman-teman. Dari saya Mbak Dangik, Mas Dimas dan Mas Abi. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan malam hari ini kami sudah mengetahui di mana letak atau persembunyian dari Raja Winuluber, yaitu di sebuah tempat di ujung hutan ini, dan di sana nantinya akan ada sebuah gerbang ya. Gerbang itu katanya terbuat dari emas dan hanya Raja Winuluber sendiri yang bisa mengendalikan gerbang itu. Akan tetapi dengan keyakinan kita akan mencoba untuk menembus jika kita mampu. Ya, betul. Maka dari itu kami meminta doanya kepada jenengan. Doakan kami agar kami dapat menyelesaikan misi kali ini ya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita akan langsung saja bergegas mencari gerbang itu ya. Langsung. Oke. Berdoa. Iyalah. Aku berdoa udah dari tadi di rumah. Iya kan. Sebelum kita melanjutkan memasuki hutan ini lebih dalam, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dapat terwujud. Amin. Berdoa mulai. Amin. Ya. Let's go. Gas. Nanti kita lanjut lagi, Lur. Oke, baik teman-teman, ini Mbak Dangik sedang mencoba menembus gerbangnya, Lur. Doakan saja, Lur. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Apakah dirimu yang bernama Raja Winuluber, Tuhan? Ya. Allah. Kalian manusia sudah melewati batas spiritualku. Apa yang kau maksud dengan batas? Di sini kami hanyalah mencari sebuah kebenaran. Ada TV. Tunggu dulu. Apa yang kamu maksud dengan melewati batas, Tuhan? Kami hanya mencari kebenaran di sini. Kebenaran apa yang kau cari, manusia? Kebenaran hanya milik mereka yang berkuasa, seperti diriku. Kurang ajar. Allah Akbar. Di sini berarti dirimu menjadikan manusia sebagai suatu alat demi kekuasaanmu, Tuhan. Ya, saya sudah muak mendengar 3 manusia yang ingin menghancurkan tahta. Kami tidak ingin menghancurkan, kami hanya ingin meluruskan, Tuhan. Meluruskan apa yang kau maksud? Tentang kebenaran bahwasannya jenengan telah menyeleweng, jenengan memperdaya manusia, jenengan memperalat manusia demi sebuah kekuasaan dari dirimu. Diriku hanya menuruti apa kemauan mereka, dan mereka membayar dengan harta yang paling berharga, yaitu jiwa mereka. Ya itulah. Apakah kau mau membawa dengan jiwamu sendiri, ha? Itulah tipu daya dari Allah Akbar. Tunjukkan saja kekuatan. Kami tidak memiliki kekuatan, Tuhan. Jika kau tidak ingin membayar dengan jiwa kalian. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Raja Winuluber.
Kenapa kok Raja Windu Luber? Kenapa dirimu? Kenapa? Apa yang terjadi dengan dirimu, Tuan Raja Windu Luber? Mbah. Tadi Mbah. Kau bertanya Mundur, seperti Mbah. itu. Kenapa? Oh God. Wah. Ih. Oh God. Aduh, Pit. Aduh, Mbah. Ini batunya, Mbah. Enggak apa-apa, Pit. Enggak apa-apa. Oh, Yang God. terpenting dia sekarang melemah kekuatannya. Kenapa? Iya, Mbah. Kekuatanku memang melemah. Kok kalah hanya dengan sebuah batu? Kau hanya mengalahkan diriku, tapi tidak dengan jiwaku yang sudah bertebaran kepada manusia yang menjadi korban. Ya, memang benar sekali di sini. Apa yang kau katakan, akan tetapi dengan mengalahkan dirimu setidaknya saya telah mengurangi manusia-manusia yang ingin ataupun ingin bekerja sama dengan dirimu. Kenapa? Kau bertanya kenapa setelah kau memporak-porandakan apa yang telah kubangun. Kami tidak memporak-porandakan apabila jenengan tidak mengganggu dari bangsa kami. Kenapa kau takut? Saya tidak takut dengan dirimu di sini. Manusia sepertimu terlalu percaya pada kata kebenaran. Kalian pikir semua manusia memilih jalan yang terang, karena hati nurani. Tidak manusia. Mereka datang kepadaku karena keinginan. Diriku hanya memenuhi harapan mereka. Harapan. Ya, Harapan yang kau pasok dengan sebuah racun. diriku bukan iblis. Diriku hanya pengusaha. Aku jual apa yang laku. Kekuasaan, cinta, dendam yang terbalas. Manusia tidak butuh wejangan panjang. Mereka mau hasil cepat dan mudah untuk didapatkan. Ya, tapi di sini mereka bisa datang kemari atas ulahmu juga. Kau memancing mereka. Ya. Kau menyebarkan pasukanmu agar membuat manusia tidak bisa berpikir panjang. Bukankah begitu, Tuan Raja Windu Luber? Nanti dulu, Pi, tolong Pi. Mereka membayar dengan jiwa, kebebasan, dan hidupnya yang hampa. Itu bukan perdagangan, itu penyesatan. Iya, saya tahu kau katakan itu juga. Tanpa kau katakan saya tahu itulah penyesatan, tapi kenapa kau malah berbuat seperti itu? Kau pikir Tuhan tidak menakutkan, Surga juga menjanjikan imbalan. Neraka adalah ancaman. Apa bedanya denganku? Kau menyamakan, berarti di sini kau pun merasa kau adalah sebuah Tuhan. Tuhan mengajarkan pilihan. Kau menipu dengan sebuah janji. Tuhan memberikan waktu untuk bertobat. Tapi di sini kau mengunci manusia dalam perjanjian gelap. Tuhan tidak pernah menjual kebenaran, tapi kau menawarkan sebuah kebenaran dengan harga yang tidak bisa dibayar oleh manusia. Aku memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Diriku mengangkat mereka yang dipijak. Kalau itu disebut jahat, maka kebaikan adalah pengecut. Kau ingat itu.
Watilah, tapi di sini dirimu memberi kekuatan, tapi bukan sebuah arah. Kau angkat mereka untuk menjadikan mereka budakmu, lalu sesaat mereka tersesat, kau pasti akan tertawa. Bukan begitu, Tuhan? Tanpa diriku, tanpa adanya diriku, dunia ini akan hampa. Mereka butuh pahlawan gelap, lelaki yang kuat, ratu-ratu yang berani mengorbankan tubuhnya demi mahkota. Kau ingat itu? Watilah, akan tetapi mereka semua kosong di dalamnya, karena kekuasaan yang lahir dari setan akan menelan pemiliknya. Kau bukan pahlawan gelap, Winduluber. Kau adalah cermin bagi manusia-manusia yang hilang jati dirinya. Apa? Yang semua kau katakan itu adalah omong kosong. Watilah. Seberapa kuat kekuasaanmu, Winduluber? Anak kecil. Tapi kau takut pada manusia yang sadar. Karena sekali mereka sadar, mereka bebas dari dirimu. Apa? Kau raja dalam dunia gelap. Tapi kekuasaanmu hanya bertahan selama kebodohan manusia bertahan. Kami datang bukan untuk melawan dengan senjata, tapi dengan cahaya yang membuatmu gentar. Cahaya. Apa yang akan kalian lakukan kalau manusia tetap memilihku? Kami tetap akan bicara, karena tugas kami bukan mengendalikan, tapi mengingatkan. Dan kau, Winduluber, adalah pengingat bahwa manusia biasa terjerumus kapan saja kalau mereka melupa diri sendiri. Mereka sebenarnya. Kenapa? Kau seperti kehilangan sebuah keangkuhan dari dirimu. Kenapa? Lebih baik kalian pergi saja dari kerajaan. Tapi ingat, selama manusia mencintai jalan pintas, aku akan tetap hidup di dalam hati mereka. Allahu Akbar. Kau tahu itu? Ya, itu kan menurutmu. Tapi di sini berbeda cerita. Kau telah melemah. Saya akan tetap berdiri di sini bersama sahabat saya. Kalian pikir aku adalah iblis yang jahat? Tapi para manusia berlutut di atas kakiku. Mereka sukarela. Mereka mencari jalan keluar dari kesulitan. Dan aku memberi itu manusia. Mereka tak peduli caranya gelap ataupun apalah. Selama hasilnya gemilang, mereka tetap menyembah kepada diriku. Akan tetapi di sini dirimu tidak memberi jalan keluar. Dirimu hanya memberi pintu jebakan. Kau tawarkan harapan palsu dan membungkusnya dengan sebuah kebaikan yang semu. Kenapa? Diriku menyelamatkan mereka yang tidak bisa diselamatkan oleh Tuhanmu sendiri. Anak-anak yang kelaparan, wanita yang ditindas, dan para lelaki yang diinjak oleh sistem. Aku memberi mereka kekuatan untuk membalas. Dan diriku adalah jawaban dari doa-doa yang tidak pernah didengar oleh langit ataupun Tuhanmu. Allahu Akbar. Tapi semua itu, semua yang kau lakukan agar mereka berhutang pada dirimu. Kau beri kekuatan tapi ambil kendali mereka.
mereka hanyalah sebuah boneka bagi pikiranmu yang lapar demi kekuasaan. Mereka tidak peduli siapa diriku. Selama mimpi mereka tercapai, aku tidak paksa mereka, manusia. Mereka datang sendiri kepadaku. Bukankah itu adalah kehendak yang bebas? Siapa yang berdosa jika aku hanya memberikan mereka pilihan? Ya, karena pilihanmu itu mengandung sebuah racun. Karena kau membungkus racun itu dengan madu. Kau tahu manusia sedang lemah. Dan kau tusuk di saat mereka tidak bisa berpikir jernih. Aku adalah kebajikan dalam bentuk dosa. Aku menyamar sebagai penyelamat. Karena itulah yang dibutuhkan manusia sekarang. Mereka tidak butuh kesucian. Mereka hanya ingin kemenangan. Dan aku adalah kemenangan mereka. Allahu Akbar. Itu hanyalah sebuah kemenangan palsu, Windulber. Kau menciptakan sebuah kemenangan tanpa jiwa. Raja tanpa nurani. Pemimpin yang haus darah tapi bicara seolah-olah kau adalah dewa. Kau bukanlah penolong. Kau adalah penjajah dalam balutan penolong. Orang-orang yang datang kepadamu karena putus asa dan kau memanfaatkan demi memperpanjang tahta dari dirimu. Dan kalian pemberi wejangan, kalian hanya menggonggong di balik layar kaca. Di dunia yang nyata, suara kalian tidaklah didengar. Manusialah yang memilih siapa yang mereka percaya. Dan mereka lebih memilih diriku daripada kalian. Apalagi kata-kata suci yang terlontar dari mulut kalian. Ya, justru karena itulah kami di sini. Untuk membongkar wajahmu yang berpura-pura suci karena kebaikanmu tidak memiliki sebuah cinta. Kau bukan pemimpin, kau hanya dalang sandiwara yang berdarah. Aku tahu siapa dirimu, Tangiku. Dan aku juga tahu isi hatimu. Bahkan kau pernah tergoda, pernah bertanya dalam sunyi, mengapa yang jahat selalu menang? Aku adalah jawabannya. Ya, benar sekali. Saya pernah bertanya, tapi saya tidak memilih jalanmu. Karena kebenaran bukan soal menang atau kalah, tapi soal bertahan di jalan yang tidak menyesatkan, Windulber. Kalian pikir kalian adalah manusia yang cukup kuat. Tanpa kalian sadari, jika tidak ada diriku, dunia akan terjerumus pada keputusan yang lebih parah. Diriku adalah pengatur keseimbangan. Terang butuh gelap. Pahlawan butuh musuh. Tapi di sini kau salah. Keseimbangan bukan tentang saling menipu, Tuan Windulber, tapi tentang saling menyadarkan. Di sini kau adalah penyakit dan kami adalah penawarnya. Hebat kau manusia. Aku suka kepada kalian. Tapi sayangnya, selama manusia buta oleh ambisi, diriku akan tetap hidup. Kalian bisa menentangku di sini. Tapi ingat, di dunia nyata, manusia akan tetap mencariku. Dan diriku adalah bayangan dari keinginan mereka. Maka dari itu kami akan terus bicara, terus menyalakan api kecil ini agar manusia tahu masih ada
jalan lain. Kau terlalu polos, Dangik. Terlalu percaya bahwa manusia ingin menjadi baik. Mereka hanya ingin tampak baik. Dan disitulah diriku masuk. Diriku memberikan mereka topeng yang moral. Agar mereka tetap bisa melakukan kebusukan tanpa adanya rasa bersalah kepada manusia lain. Ya, itulah penipuan. Kau mengajarkan mereka menjadi munafik, memakai jubah kebaikan sambil menikam dari belakang. Nah, lihatlah mereka. Aku tidak diciptakan itu. Aku hanya sediakan panggung. Manusia ingin menjadi suci tanpa adanya perjuangan. Aku memberi mereka jalan pintas. Jalan yang singkat menuju surga. Dengan sedikit aroma taburan dari tanah neraka. Dan kau buat mereka percaya bahwa jalan singkat itu benar. Padahal itu hanya pintu ke dalam cengkraman dari dirimu. Manusia tidak tahu kebenaran. Mereka hanya mau pembenaran. Dan aku ahli dalam membungkus keinginan jahat dengan bahasa cinta, bahasa agama, bahasa pengorbanan. Aku adalah guru dalam ilmu manipulasi. Mereka ingin balas dendam. Ya, aku sebut menegakkan keadilan. Mereka ingin kuasa. Aku beri mereka nama misi suci. Mereka ingin menguasai sesama. Aku menyebut itu amanah dari langit. Kau bermain dalam sebuah jiwa manusia. Dan kau di sini merusak akal dan moralnya. Aku tidak merusak. Aku membuka tabir dan aku membebaskan mereka dari rasa bersalah. Bukankah itu yang mereka cari? Kebebasan yang mutlak tanpa adanya konsekuensi. Aku hanya penyedia kebutuhan. Kau pikir mereka cinta kepada Tuhanmu? Tuhan kalian yang agung-agungkan. Tidak manusia. Mereka cinta kepada citra suci yang bisa mereka pamerkan. Aku mengizinkan itu. Dan aku jadikan mereka nabi palsu. Ratu amal semu. Pemimpin khayalan. Dan diriku memberi mereka peran. Dan aku memainkan dengan hati yang bangga. Tapi mereka tetaplah kosong, Windluber. Mereka tertawa di atas tahta palsu. Tapi saat sendiri mereka akan hancur. Mereka lebih takut kehilangan pengikut daripada kehilangan Tuhan mereka sendiri. Karena itulah aku datang sebagai pengikut. Aku memberi mereka sorak-sorai, gelar-gelar yang agung. Aku memberi mereka makna semu. Dan mereka berlutut kepadaku tanpa mereka sadari. Kau jadikan manusia sebagai alat kepuasanmu. Kau adalah iblis dalam cermin emas, Windluber. Benar. Aku tak butuh penyembahan. Aku hanya perlu manusia yang merasa bahwa mereka yang memilihku. Di saat itulah aku menang. Karena
mereka mengira mereka sudah bebas. Padahal aku yang mengarahkan hati mereka. Jadi selama ini, semua kebaikanmu hanyalah umpan. Hanya sebuah cara untuk membuat manusia menyerahkan jiwanya sendiri tanpa paksaan. Manusia tak mau diperintah secara kasar. Tetapi mereka senang dikendalikan lewat pujian. Aku beri itu. Aku jadikan mereka bintang. Aku jadikan mereka bintang di dalam panggung neraka yang kubangun dengan kekuatanku sendiri. Lalu dengan ini, bahkan satu manusia saja yang memilih tidak tunduk padamu cukup untuk membuat kerajaanmu retak. Satu manusia kau bilang? Benar. Hah? Ya. Tidak. Tidak akan cukup. Kecuali kau bisa bicara kepada dunia dan mereka percaya. Saya tidak perlu dipercaya. Semua orang akan hanya perlu jadi saksi bahwa kebenaran masih ada. Dan setiap zaman selalu akan ada manusia yang sadar bahwa mereka telah kau tipu, Winduluber. Diriku tidak pernah menipu siapapun. Sudah jelas-jelas tadi kau katakan kau mau menipu. Kau pikir kata-katamu bisa mengalahkanku? Aku dibangun dari ribuan kesepakatan gelap. Dari darah, ambisi. Aku adalah wajah asli manusia ketika tidak diawasi. Kenapa kau menghela nafas begitu dalam? Kau salah, Winduluber. Kau bukanlah sebuah wajah asli manusia. Kau adalah bayangan. Dan bayangan yang hanya bisa ada jika ada cahaya. Kau hidup bukan karena kekuatan dari dirimu, tapi karena manusia melupakan jati dirinya. Kau besar karena mereka telah mengecilkan dirinya sendiri. Tapi ingat satu hal, setiap manusia yang kembali pada cahaya akan membuat bayanganmu mengkerut. Di sini kau bangga karena disembah, tapi dirimu tidak sadar. Kau haus karena tidak pernah dicintai. Kau ingin menjadi Tuhan, tapi hanya bisa meniru topengnya. Kau bicara tentang kekuasaan, tapi tidak pernah mengenal sebuah kedamaian. Karena pada akhirnya, yang kau takuti bukanlah sebuah kekalahan, tapi dilupakan, dihapus dari hati manusia yang sadar bahwa mereka tidak butuh dirimu untuk kuat, untuk berhasil, dan untuk berarti. Dengarlah kau, Raja Winduluber, yang haus untuk disembah. Kebenaran tidak butuh mahkota. Ia hanya butuh satu hati yang bersinar jujur. Dan hari ini, saya pastikan kau kalah bukan karena kami mengalahkanmu, tapi karena kau tak lagi bisa menyangkal siapa sejatinya sebenarnya dirimu. Kau tahu, Raja Winduluber, kami bertiga berdiri datang di sini. Untuk apa jika tidak untuk mengalahkan dirimu?
apa? Kenapa? Kau melihat apa? Kau datang ke sini dengan siapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah kuduga. Ya. Kenapa? Maksudnya apa? Astagfirullah. Tunggu dulu yang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang. Ini ulama itu yang. Kau. Kenapa kau datang kembali? Yang. Diriku sudah mengusirmu. Tunggu dulu yang. Subhanallah. Allahu Akbar.